berbagai jenis filter akuarium. Created by Creative Project. Filter adalah salah satu hal yang sangat penting keberadaannya dalam akuarium atau aquascape. Cara kerjanya yaitu dengan menyaring kotoran yang terdapat di dalam air, baik sisa makanan maupun sisa kotoran ikan dalam akuarium. Fungsi filter. Fungsi utamanya adalah untuk membuat air dalam akuarium tetap bening, agar akuarium dan penghuninya terlihat indah. Selain sebagai penyaring kotoran atau mekanis, filter akuarium juga berfungsi untuk mengurai amoniak atau biologis dan kandungan zat berbahaya atau kimia yang terkandung di dalam air. Seperti kita ketahui, amoniak bersifat racun bagi ikan. Oleh karena itu, keberadaan filter memang sangat penting untuk akuarium atau aquascape. Jenis filter akuarium yang akan digunakan sebaiknya memperhatikan jenis ikan, ukuran akuarium, dan keindahan akuarium yang kita miliki, agar hasil penyaringan lebih baik dan air akuarium jernih. Berikut ini beberapa jenis filter akuarium atau aquascape yang bisa digunakan. 1. Filter internal. Seperti namanya, filter internal terletak di dalam akuarium. Filter ini dilengkapi pompa plus media filter sekaligus. Filter ini cocok untuk akuarium kecil, sedangkan untuk akuarium besar tidak efektif. Kelebihan jenis filter ini yaitu mudah dalam instalasi, cocok untuk akuarium kecil. Kekurangannya yaitu media filter kecil, sulit dibersihkan. 2. Filter gantung atau hang on back HOB adalah salah satu jenis filter yang sering digunakan pada aquascape. Filter ini penggunaannya cukup simpel, digantung di belakang atau di samping tank. Kelebihan filter ini yaitu bentuknya yang ringkas, simpel, dan tidak terlalu mengganggu pemandangan dalam tank. Instalasi yang mudah, tinggal digantung, mudah membersihkannya, dan tentunya sangat cocok jika digunakan pada aquascape. Kekurangan filter ini yaitu kapasitas penyaringannya yang relatif kecil karena media filter di dalamnya sangat terbatas. Harus sering dibersihkan karena cepat kotor. Terkadang perlu dipancing agar air mengalir. Tentunya sangat mengganggu jika keadaan listrik mati. 3. Filter atas atau top filter merupakan salah satu jenis filter akuarium yang banyak digunakan. Filter ini biasanya dijual satu set, power head atau pompa dengan tempat media filternya, atau box media filter. Pompa diletakkan di dalam akuarium dan box media filter diletakkan di atas akuarium. Air dalam akuarium tersedot dan akan mengalir dari atas. Kelebihan filter atas ini mudah digunakan. Box media filter bisa menyesuaikan, ada yang besar dan kecil, dan bisa dimodifikasi sendiri. Kekurangan filter atas ini yaitu pompa yang terdapat di dalam akuarium sehingga sedikit mengganggu pemandangan. Jenis filter ini biasa digunakan untuk akuarium umum seperti akuarium ikan hias yang dicampur. Misalnya ikan mas koki, komet,
black ghost, manfish, dan lain-lain. 4. Filter samping. Dinamakan sesuai dengan letaknya, karena biasanya filter samping diletakkan pada posisi paling samping dalam akuarium. Filter samping menggunakan pompa dan tempat media filter yang menempel atau sekatan dengan akuarium. Filter ini cukup efektif untuk menyaring kotoran, terutama ikan-ikan besar, seperti lohan atau arwana. Filter samping biasanya mempunyai 3 ruang. Pertama, ruang air masuk. Kedua, ruang filter. Ketiga, ruang pompa. Selain itu, jenis filter samping ini memanfaatkan arus air untuk mendorong kotoran di dasar akuarium. Kelebihan filter samping yaitu cukup ampuh dalam menyaring kotoran, sedotannya mantap. Media filter luas, mudah dibersihkan, tidak mengganggu pemandangan. Kekurangan dari filter ini yaitu memakan ruang dalam akuarium, sehingga ruangan untuk ikan menjadi sedikit sempit. 5. Filter canister adalah filter akuarium yang letaknya di luar. Filter ini dilengkapi pompa air dan media filter yang cukup besar. Filter ini adalah filter yang baik untuk filter aquascape karena tidak mengganggu pemandangan dan juga mempunyai kemampuan menyaring yang baik. Kelebihan filter ini yaitu tidak mengganggu pemandangan, mudah dalam membersihkan, media filter luas, efektif untuk penyaringan. Kekurangan filter ini yaitu perlu ruangan ekstra, biasanya di bawah akuarium, dan harganya yang cukup tinggi, kecuali jika membuat filter canister DIY sendiri. 6. Filter under gravel. Jenis filter under gravel ini cara kerjanya meniru seperti di alam, dengan memanfaatkan bakteri dan substrat atau lapisan bawah akuarium. Mesin bisa menggunakan pompa air atau gelembung udara aerator. Kotoran ikan akan disedot pada bagian bawah akuarium atau substrat dan diurai oleh bakteri pengurai yang nantinya amoniak bisa menjadi makanan ikan, bahkan nutrisi bagi tumbuhan. Substrat diberi ruang under gravel sebagai tempat bakteri berkembang dan bernafas. Kelebihan filter ini yaitu efektif dalam penyaringan. Air menjadi jernih. Maintenance tidak terlalu sering, bahkan tidak perlu. Siklus biologis alami berjalan terus. Air tidak harus sering diganti. Kekurangannya yaitu kurang praktis dalam pemasangannya, hanya untuk jenis ikan kecil, gapi, neon, dan lain-lain. Untuk ikan besar tidak efektif, harus luas, bisa mampet jika dibiarkan dalam jangka waktu lama karena penumpukan kotoran di dalam gravel. 7. Filter sponge digunakan untuk tank sekat atau ikan-ikan kecil. Filter ini diletakkan di dalam dengan mesin
menggunakan gelembung atau aerator sebagai pemicu sirkulasi air. Jenis filter ini terdapat spons untuk media penguraian oleh bakteri dan hanya bisa menyaring kotoran halus, sedangkan kotoran kasar akan tertinggal di dasar. Kelebihan hemat daya. Cukup menggunakan aerator bisa untuk beberapa filter. Cocok untuk ikan lohan yang sedang diproses. Cocok untuk akuarium sekatan. Kekurangan filter spons, tidak bisa menyaring kotoran besar. Kurang efektif penyaringannya, mengganggu pemandangan, perlu pemberat agar tidak bergeser terus.